Jadi kesan yang pertama itu saya merasa bersyukur sekali bisa mendapat kesempatan kemarin di MTLM. Jadi ini salah satu reward dari MTLM ya, saya untuk bisa mengikuti RME. Jadi kenapa saya pilih RME, karena saya itu yakin kalau RME itu mudah untuk diimplementasikan di kelas saya sendiri. Sebagai guru pribadi itu merasa senang sekali bisa mengikuti RME ini, dan saya sangat berharap apa yang saya dapatkan di sini bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran saya di kelas. Jadi kesan yang paling saya rasakan itu ketika Pak Martin memperkenalkan bagaimana RME, memberikan konteks secara awal, ternyata selama ini pembelajaran yang kita suguhkan di kelas itu ya belum mencapai yang diharapkan di RME itu sendiri. Baik. So often when I create a problem, I create problems where there is a lot of work if you do it at the lowest level. Or I start with a problem where there's not so much work, but the work becomes more and more tedious. And then at one moment you start to say, I want to do it differently. And so going in the first problem from the class to Yogyakarta to Indonesia to the world is a part of that. I'm doing the same work over and over and over. I have to do it differently. And another trick is to do building constraints. You make it harder and harder, and therefore I have to do something else. And so my attempt of creating more, this practice 3 people, 127 people, is going there. You understand that I could now ask you 567, 849, 1012, and then you realize I'm doing the same work over and over and over. I'm not going to do that. The higher from expressing and reflecting, ya, jadi agak berbeda dengan yang di atas. And the 3 aspect is problem context. In what everyday scenario is the problem and daily. Setting does the scenario involve a technological device? Nah, ini yang terakhir. Because every problem set for different countries, different culture, they have different answer, ya. Jadi different motivation to solve the problem. Focus, what environment does the problem related to? Technology or not technology, personal or social. They have framework like this, so they create a problem to the PISA assessment in problem solving skills. They use mathematics in some way or another. Yeah, it's basically only applied mathematics. So next, a person that is mathematically literate, they were able to use mathematics to make a well-founded judgment and decision, like you did before. Yeah, a person that is mathematically literate, they are not using, they don't make decision because they are scared, because they are sad, because they are happy. They will try to use logic and mathematics to make decision. So, and the data collected from this study is we use sampling
it could be purposive flux sampling. So every school should report the student who have student with the age of 15. So the computer will select which school. So it is random sampling. So there should be a minimum number of students to represent the population. Of course, we need that because it should be generalizable. So because it is the study use data a lot, so it should be representative from each country. But don't think that our neighboring country like Malaysia, Singapore, Thailand is better than us. We should look at in other perspective. Before. Okay, then the next sentence before is Budi gave the amount of money it's equal to Cindy before and Andi. Yeah? So because Cindy has 64, it's mean before the pace, yeah, Cindy has 32 and Andi has 8. It's mean the amount of money that Budi has is 8 plus 32 plus 16 equal to. Yes, the list they split the yes at same size and then so they think it's too easy to measure and use this ruler. I have 10.4. But it's different with my team. We have 3 possible answers. We use a broken ruler to measure this length of 3. Sorry. Yes.
Lastly, this but not least, I will say the many thanks for the people TK Seni Budaya for facilitating us with this place for 14 days or 2 weeks. And may this have good and well coordination between our institution, and also to Mr. Martin for facilitating our participant in this course. They have so many experience with the topic because they from Netherlands. and also to our committee, our facilitator, Mr. Wahid and friends, and also Ms. Ika and friends. And we hope this course have some many benefits for us. And thank you very much for that. And finally, I will close this course on Southeast Asia Realistic Mathematics Edition Education for Junior High School Mathematics Teacher, officially closed. Itu udah direkam kan belum kan? Udah. Oke, kesannya aku banyak dapat ilmu, apalagi kalau menghubungkan matematika ke hal-hal konteks. Dan yang kupikir salah satu masalahku adalah bagaimana menghubungkan matematika itu terhadap hal konteks. Itu menurutku sangat susah sebelumnya, karena kalau misalnya untuk membuat fun learning aku sudah kerjakan di sekolah, tetapi membuatnya berjalan dengan mulus dengan masalah yang kontekstual terhadap siswa, itu yang menjadi masalah yang aku alami. Tapi setelah belajar di sini aku langsung bisa connect, oh iya berarti aku dapat masalahnya di sini, sampai aku berpikir oke, berarti yang aku perbaiki untuk saat ini adalah bagaimana membuat konteks-konteks yang harus kukerjakan atau soal-soal yang dikerjakan siswa harus benar-benar relevan dengan kehidupannya mereka, supaya mereka tidak mengambang pemahamannya mereka. Pikir begitu sih. Jadi benar-benar cukup membantu dari segi pemahamanku tentang matematika. Ya, untuk saya pribadi sebenarnya ini adalah kesempatan yang sangat berharga, karena saya sudah sekian lama untuk menunggu kesempatan bisa bergabung dalam diklat yang dilaksanakan oleh CME Optitech Inmed ini. Dan kesan saya setelah lebih kurang 2 minggu dalam menjalani course, saya merasa sangat bersyukur karena materi yang disampaikan, fasilitator yang menyampaikan itu semuanya luar biasa. Yang aku pikir sih begini, guru masalahnya adalah bagaimana untuk mengimplementasikan gitu. Tetapi ketika misalnya dapat teori, pasti akan bertanya lagi bagaimana caraku untuk mengimplementasikan ini gitu. Nah, jadi saranku kalau misalnya bisa memang benar-benar langsung prakteknya, bagaimana untuk mengimplementasikan ini begini, bagaimana cara mengembangkannya begini, supaya memang benar-benar kita sebagai guru, oh ya berarti aku dapat masalahnya di sini, gitu. Jadi itu yang aku refleksikan dalam pelatihan selama aku di sini. Ketika dapat langsung eksperimen langsung, aku langsung dapat, oh aku dapat masalah di sini ternyata. Jadi bukan waktu teori aku dapat masalah di pembelajaranku, tapi masalahnya waktu bereksperimen aku menemukan, oh aku salahnya di sini, berarti ini harus kuperbaiki setelah aku kembali ke sana, kira-kira begitu. Itu sih sangat penting menurutku,
supaya memang benar-benar guru bisa mengimplementasikan dengan tepat pembelajaran itu. Untuk kegiatan yang akan datang barangkali tidak ada sarana khusus, tetapi mungkin harapan karena untuk kita yang di RMA ini juga mendapatkan materi lain, tetapi khusus untuk saya pribadi itu untuk bagian joyful dan meaningful learning itu waktunya agak sedikit kurang, jadi barangkali bisa ditambahkan untuk khusus bagi materi joyful and meaningful learning-nya, sehingga kita juga bisa lebih memahami materi tersebut. Saya rasa itu. Untuk kegiatan yang selanjutnya mungkin ini bertolak dari diri saya sendiri. Jadi kalau menurut saya pemilihan konten itu diberikan waktu yang lebih panjang ya daripada course-course yang lainnya. Karena kenapa? Saya merasa masih sedikit kebingungan ya untuk memilih bagaimana konteks yang sesuai dengan kehidupan siswa atau sesuai dengan wilayah siswa itu sendiri sih. Yang pasti karena sekarang terkait dengan isu corona itu, jadi saya sendiri sih sudah berkoordinasi dengan kepala saya, jadi saya berencana untuk melakukan pembelajaran daring, jadi tentunya tetap, jadi konteksnya itu saya akan berusaha untuk mencari konteks dengan ilmu apa yang sudah saya dapatkan di sini, jadi saya akan sediakan pembelajaran saya dengan semaksimal yang saya bisa sesuai dengan yang saya dapatkan di sini, dan dalam waktu dekat apabila sudah kondisi mulai stabil, saya akan memberikan seminar dan pelatihan kecil lah pada guru-guru di yayasan saya, terutama guru matematika dan guru IPA untuk STEM juga begitu. Dan sasaran saya yang utama sih guru SD, karena bagi saya itu pembelajaran matematika itu sangat penting. Jadi RM ini sangat harus digalakkan lah gitu, biar dan kalau untuk saya pribadi seperti yang sudah kita tulis di action plan sepulangnya dari saya dari Jogja ini kembali ke tempat saya bertugas, tentunya yang pertama saya harus bisa mengimplementasikan apa yang sudah saya peroleh di sini, baik itu tentang RMA, STEM dan berbagai hal yang sudah disampaikan untuk membawa perubahan dalam kelas saya sendiri. Kemudian tentunya saya harus bisa berbagi bersama dengan teman-teman yang ada di sekolah saya maupun komunitas saya di MGMP agar terjadi perubahan setelah saya memperoleh kesempatan ini, dan juga semoga kawan-kawan yang lain yang tidak berkesempatan untuk mengikuti seperti saya dapatkan pada saat ini, mereka juga bisa melakukan perubahan dalam cara mereka mengajar di sekolah. Yang kupikir ini programnya sangat bagus, aku banyak dapat ilmu, dan terlalu sayang kalau misalnya hanya ada di dalam siniku doang gitu kan ya. Nah jadi aku pikir perlu untuk menerapkan kepada siswa tentunya, walaupun sebenarnya masih bergumul gimana untuk caranya supaya memang tidak terlalu langsung timpang dari sebelumnya sampai ke yang sekarang. Berarti ada tahap transisi yang harus aku lalui juga. Tapi dengan akan mengimplementasikan kepada siswa, kupikir juga itu tidak cukup hanya untukku saja, tapi kupikir perlu untuk dibagi dengan guru-guru yang ada di sana. Jadi aku akan membaginya dengan guru-guru matematika yang ada di sekolah, dan aku berharap semoga MGMP yang di Tangerang nanti bisa, Tangerang Selatan bisa welcoming aku di sana, karena sampai sekarang belum masuk ke sana. Aku sudah meminta untuk bergabung tapi belum juga bergabung. Nah aku akan coba untuk bikin proposal nanti supaya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman guru yang di sana gitu. Dan pembelajaran online yang sudah pernah aku buat dalam grup WA itu akan berjalan lebih lancar lagi. Aku pikir akan lebih rutin lagi aku bikin isu-isu yang menarik di sana. Sebenarnya agak sedikit merasa kecewa juga. Yang pertama karena saya berekspektasi bahwa kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh Indonesia dan satu negara tetangga saja, tetapi kalau bisa diikuti oleh
rekan-rekan lain dari negara-negara yang berbeda di Asia Tenggara. Tapi karena adanya virus corona ini, salah satu hal yang juga dibatalkan adalah adanya real teaching. Sehingga kita belum bisa menguji coba apa yang sudah kita buat dalam peer teaching untuk diaplikasikan di kelas yang sebenarnya. Dan juga tidak bisa kemana-mana selama di Jogja, hanya stay di asrama. Menurutku nggak ada berpengaruh dari segi isu corona akan kegiatan pelatihan. Aku pikir selama aku di sini aku tidak merasakan bahwa ada yang berpengaruh karena tujuanku datang sini untuk belajar gitu. Nah jadi ketika misalnya nggak boleh keluar pun itu bukan menjadi hal yang esensi menurutku, malahan yang hari Minggu libur aku lebih milih untuk di rumah karena lebih baik untuk mengamankan diri. Paling tidak kalau aku sudah aman, aku tidak membuat temanku khawatir lagi gitu, itu yang kupikir. Nah jadi kalaupun akhirnya ada kegiatan yang dibatalkan seperti micro teaching langsung ke lapangan, itu kupikir peer teaching cukup mewakili karena kita belajar di situ, kita mengajar di situ, kita bisa lihat di mana kelemahan kita, di mana pengimplementasian kita sudah tepat atau enggak, kita juga bisa belajar di situ, bukan harus hanya sebatas ke siswa. Justru ketika guru bersikap sebagai siswa itu justru lebih mungkin nggak masuk, ih ini benar-benar ya gitu, jadi unpredictable sebenarnya, cuman itu kemungkinan terjadi sama siswa, jadi mikir otak ini cara menghadapi ini gimana ya gitu. Nah jadi aku pikir tetap banyak masukan juga dari situ walaupun nggak peer teaching. Bagiku virus corona tidak mempengaruhiku selama kegiatan ini. Terima kasih. Ya, ada yang perlu disampaikan, Pak? Kalau untuk saya pribadi, saya sekali lagi berterima kasih kepada CMO Kitab Inmed atas kesempatan yang diberikan tidak hanya kepada saya tetapi juga bagi seluruh guru yang ada di Indonesia dan juga di Asia Tenggara untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia dan di Asia Tenggara menjadi lebih baik lagi nantinya. Sukses selalu CMO Kitab Inmed. Oke, terima kasih Pak.